Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahhar ar-rahimul ghaffar. Ahmaduhu ta'ala ala fadlihi midrar wa ashkuruhu ala ni'amil izar. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'azizul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin al-adhar wa ala ikhwanihi al-abrar wa ala ashabihi al-ahyar wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabu layla wa nahar. Amma ba'd. Ikhwani a'udzubillah wa iyyakum. Alhamdulillah ketemu lagi kita malam ini. Kita lanjutkan masih pembeda yang kelima ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa kufur itu ada dua macam ya. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Kufur besar bukan cuma ingkar saja, tapi aba wal istikbar juga termasuk kufur akbar, mengabaikan dan berlaku sombong. Ya, mengaku dirinya sudah di atas kebenaran, padahal ternyata hanya enggak mau menerima kebenaran dari pihak lain. Naudzubillah, naudzubillah. Ya. Sekarang kita lihat wa ammal kufrul asghar fa huwa kufrul amali. Adapun kufur asghar itu kufur amal namanya. Kufur amali. Karena ada kufur zahir, ada kufur batin. Nah, ini kufur asghar. Kufur asghar itu kufur amal. Mimma kana ghairu mukhrijun minal millah, yang pelakunya tidak dianggap keluar dari agama Islam. Kadzunubi allati warada tasmiyatuha fil kitabi was sunnah kufran ma thubuti islamu sahibuha bin nasr kitabi was sunnah atau bil ijma'. Yang dimaksud dengan dosa kecil atau kufur kecil adalah seperti seseorang yang melakukan dosa ya, dan dosa itu dinamakan kekufuran di dalam kitabullah maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain juga dia ditetapkan sebagai seorang muslim, pelaku dosa besar itu. Ya. Bersesuaian dengan kitab dan sunnah dan ijma' para ulama. Fadhunub allati la tasilu ila haddil kufri al-akbar fa kufrin ni'mah tusamma kufran. Orang yang melakukan kufur kecil, tidak sampai kufur besar, maksudnya tidak sampai keluar dari agama Islam, contohnya adalah kufur nikmat. Kalau seorang mendapat nikmat lalu ingkari kenikmatan itu, maka dia kufur. Ya, Allah juga berfirman dalam surat Ibrahim, kan? Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kamu bersyukur atas nikmatku, kami akan tambahkan nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu mengingkari nikmatku, kamu mendapatkan azab yang pedih. Di sini dikatakan kufur juga, tapi kufur ini kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Kufur ini perbuatan kufur. Antum mendapat nikmat besar, lalu kita ingkari nikmat itu. Kita anggap bahwa kita mendapatkan nikmat ini hanya semata-mata kepintaran kita, semata-mata kehebatan kita, semata-mata karena kita ini punya koneksi sana sini sehingga kita berhasil. Merasakan bahwa keberhasilan atau sukses yang diraih itu karena jerih payah dan usaha dia sendiri. Ini kufur nikmat namanya. Ya. Karena syarat bersyukur itu yang pertama, dia harus mengakui nikmat yang dia terima semuanya datang dari Allah. Itu nikmat syukur terhadap nikmat. Orang yang tidak mengakui bahwa saya ini begini karena saya rajin, karena saya ulet, kayak saya begini. Nah, ini orang ini kufur nikmat nih. Mesti dia ucapan pertama alhamdulillah, karena rahmat Allah memberikan saya rajin, sifat rajin sehingga saya sukses menjalankan ini dan itu. Allah yang nomor satu. Saya mendapatkan ini semua karena Allah yang memudahkan saya mendapatkan ini. Ya. Jadi bukan karena kepintaran kita. Begitu juga hidayah. Hidayah itu bukan karena pinter, bukan karena koneksi, bukan karena nepotisme,
Kalau hidayah karena nepotisme, Abu Thalib lebih layak mendapat hidayah, ya kan? Karena Abu Thalib itu paman yang paling dekat dengan Nabi dan menyayangi Nabi. Tapi Allah nggak pilih Abu Thalib. Allah Subhanahu wa taala justru memilih Salman Al-Farisi yang orang dari Persia jauh, merantau sampai beberapa kali pindah agama, lalu dia merantau, di tengah jalan dirampok, hartanya diambil, dia dijadikan budak, dijual sama orang Yahudi ke negeri Madinah dalam rangka mencari kebenaran, sampai dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Itu lihat, Allah pilih Salman Al-Farisi, bukannya memilih Abu Thalib. Jadi bukan karena nepotisme, ya. Dan Allah juga memilih kita berada di atas agama Islam. Atau bisa bayangkan, kita tidak pernah satu keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bukan turunan beliau, ya. Bahkan kita tinggal dari negeri yang beliau jauh. Bukan cuma negerinya yang jauh, bahkan jarak waktu pun kita jauh. Tapi kenapa hidayah itu sampai ke kita? Ya, apa kehebatan kita? Tapi semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dari demikian banyak pemahaman dalam Islam, kenapa antum pilih pemahaman yang ini? Bukan pemahaman yang ini yang banyak orang pada pilih. Tapi kenapa antum memilih yang begini? Ini kan hidayah dari Allah, ya kan? Allah pilih siapa orang-orang yang dekat, ya. Allah tahu siapa yang lebih layak mendapatkan hidayah. Allahu a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak mendapatkan hidayah. Nah, kalau udah cerita seperti ini, maka nikmat mana lagi yang antum nggak mau syukuri, yang antum ingkari yang mana lagi? Ya, maka yakinilah bahwa semua nikmat yang kita terima, termasuk nikmat hidayah dan nikmat iman, itu datangnya dari Allah, bukan karena pintarnya kita. Ya. Kemudian lihat Allah dibawakan surat An-Nahl ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan." Allah memberikan contoh, qaryatan kanat aminatan mutmainnatan, sebuah negeri yang aman, yang tenang, ya'tiha rizquha, didatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ragadan min kulli makan, dari semua tempat, fakafarat bi an'umina, tapi penduduknya mengingkari nikmat kami. Ya, kafur terhadap nikmat. Ini juga namanya kufur, tapi kufur asghar, kufur kecil yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Wal aslu fi hadhil masalah anna al-muslim qad yajtama'u fi kufrun asghar wa iman. Jadi dalam permasalahan ini, dalam majmu' fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wal aslu fi hadhil masalah anna al-muslim qad yajtami'u fihi kufran asghar wa iman. Dalam hal ini seorang mukmin bisa mengumpulkan iman dan kufur. Kufurnya apa? Kufur asghar, imannya iman muslim, enggak merusak iman, hanya mengurangi kadar keimanannya. Bisa terkumpul pada seseorang, dia mungkin kufur dan dia muslim. Wa syirkun asghar wa tauhid, begitu juga. Ada yang pelaku syirik asghar dengan seorang mukmin bisa berkumpul dalam satu orang. Syirik asghar. Karena Syekh bin Bas menganggap bahwa syirik dengan kufur itu sama. Ya. Kafir dengan musyrik itu sama. Ya. Sama kalau Syekh bin Bas dalam Subulus Salam, beliau mengatakan syirik dengan kafir itu sama. Ya. Seseorang yang meninggalkan sholat dihukumi juga syirik. Karena dihukumi kafir, maka dia dihukumi juga syirik, musyrik. Ya. Wa taqwa wa fujur. Seorang mukmin bisa menjadi seorang takwa dan fujur. Ya, bisa berkumpul pada satu orang. Seorang yang takwa dan fajir. Wa hadha min a'dhami ma khalafa fihi salaf ahlul bidah min al-khawarij wal murji'ah. Nah, inilah perbedaan utama antara salaf kita, salafus saleh, dengan ahlul bidah yang lain. Nah, lihat penyebutan ahlul bidah di sini siapa? Khawarij dan murji'ah. Ini ahlul bidah.
Syekhul Islam menyebut, kalau sudah menyebut ahlul bid'ah, itu yang menyelisihi masalah akidah. Ya. Kalau menyelisihi masalah akidah, baru ahlul bid'ah. Paham, Pak? Jadi jangan dikit-dikit ahlul bid'ah itu. Ya, karena kalau dalam masalah fiqhiyah, bid'ah itu bisa saja khilafiyah. Sama seperti halnya sunnah. Sunnah dalam ilmu tauhid itu Islam. Islam itu sunnah, ya kan? Tapi kalau dalam istilah fikih, sunnah itu artinya apa? Amalan yang jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Begitu juga bid'ah. Bid'ah dalam masalah tauhid, pelakunya dihukumi ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah inilah yang para ulama dulu ketika melewati mereka tutup kuping, ketika bertemu Mu'tazilah, bertemu Qadariyah, ya kan? Bertemu dengan Syiah, bertemu dengan Murji'ah, bertemu dengan Khawarij, tutup kuping. Imam Ahmad bin Hanbal melewati ahlul bid'ah menutup telinga. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tutup telinga bukan sama orang yang kunut subuh. Ya. Ini ngomongin kunut subuh, lalu membahas Syekhul Islam Imam Ahmad bin Hanbal melewati ahlul bid'ah menutup telinga. Dia lupa. Imam Ahmad juga berfatwa ketika imam kunut subuh maka kunutlah bersama imam. Enggak diajarin suruh tutup kuping. Kalau imamnya kunut subuh maka tutuplah telinga kalian. Ada enggak? Enggak ada. Kunut bersama imam. Ketika apa hukum kunut subuh? Bid'ah. Tapi bid'ah di sini bukan bid'ah yang bukan yang dia masuk, pelakunya bukan tidak dihukumi ahlul bid'ah. Ya. Jadi antum harus paham ini masalah yang usul, mana yang furu', mana yang utama, mana yang cabang. Ya. Rusaknya itu manakala semua dicampur aduk. Furu', usul campur aduk semua. Hancur. Akhirnya musuh-musuhan. Yang satu nunjuk, yang satu goyang-goyang, satu enggak nunjuk sama sekali, ribut. Yang satu turun dengkul dulu, yang satu turun telapak tangan dulu, berantem. Satu kunut, satu enggak kunut, pisah masjid. Sampai mau kapan kita kayak begini? Sampai kapan? Ya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ketika masalah ijtihadiyah tidak boleh diingkari. Masalah ijtihadiyah enggak boleh diingkari. Antum goyang-goyang, tetangga antum diam, enggak boleh sesuai. Kenapa antum enggak goyang-goyang? Enggak boleh. Ini masih ijtihadiyah. Ijtihadiyah. Khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang mu'tabar. Karena kalau antum bilang yang benar seperti ini berarti yang begini salah dan sesat begitu. Sedangkan banyak para ulama yang menganggap tunjuk seperti ini, ada juga. Ya kan? Jadi tidak otomatis hitam putih kalau dalam masalah furu'. Dalam masalah fiqhiyah tidak hitam putih. Berbeda dengan masalah akidah. Akidah hitam putih. Antum menyelisihi usul pokok, menyelisihi rukun iman yang 6 ini, antum ahlul bid'ah. Lihatlah Qadariyah, Jabariyah menyelisihi rukun 6 rukun iman yang ke-6, masalah takdir. Ya kan? Itu masalah itu yang diingkari. Masalah keyakinan, i'tiqad yang sudah disepakati. Urutan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini ijma'. Ijma' siapa? Ijma' para sahabat. Ijma'nya para sahabat itu dalil. Jadi dalil bukan Quran Sunnah aja. Ijma'nya para sahabat itu dalil. Ketika diangkat Abu Bakar menjadi khalifah, ini ijma' para sahabat. Tidak ada sahabat yang mengingkari ini. Berarti mereka ijma' sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian yang kedua setelah itu Umar, Utsman dan Ali, tidak ada khilaf. Lalu tiba-tiba Syiah menganggap Ali lebih baik dari Abu Bakar, maka mereka ahlul bid'ah. Kenapa? Dia merusak ijma'. Ini bukan furu', ini masalah usul. Kenapa? Sudah menyelisih ijma'. Menyelisih ijma'. Ya. Menyelisih ijma'. Ijma'nya para sahabat seperti itu. Maka jangan sekali-kali maka saya bilang, kalau orang awam, orang bodoh menganggap semua itu dipukul rata. Tapi kalau orang alim, orang mengerti,
tafsil, terperinci. Ya. Kalau orang awam, maling ketangkap di sini, orang mana nih? Orang Sukabumi, dasar orang Sukabumi maling semua. Padahal satu dan ditangkap. Itu orang awam tuh. Ya kan? Orang Sukabumi kan luas. Kalau dia bilang semua orang Sukabumi maling, dia nggak benar berarti. Ya kan? Banyak ustadz-ustadz di Sukabumi. Ya, masjid banyak berdiri. Ya kan? Masa mau dipukul rata semua orang Sukabumi maling karena satu orang ditangkap? Ini orang awam, bodoh. Antum belajar ya jangan bicara awam, antum bicara tafsil, terperinci, dirinci. Ya. Nah begitu juga dalam masalah kekufuran. Fahami dulu, ini kufur akbar apa kufur asghar? Dirinci. Kalau kufur asghar kita katakan mereka tidak keluar dari Islam. Tapi kalau kufur akbar, ya kita bilang dia keluar dari Islam. Buat apa kata-kata kufur? Ini luar biasa, kata-kata kufur, kafir itu betul kalimat Allah Subhanahu wa taala, satu kata-kata yang buruk sampai orang kafir pun enggak mau dibilang kafir. Ya kan? Antum dibilang domba yang nyasar marah enggak? Kita santai-santai aja kan? Terserah lu mau ngomong apa kek. Tapi kenapa ketika bilang dia kafir, kenapa kita dimusuhi? Karena kata-kata kafir itu kata-kata yang buruk yang Allah buat manusia. Bahasa sampai orang kafir pun enggak mau disebut kafir. Sama seperti padahal mereka enggak tahu kafir itu apa definisinya. Ya kan? Pokoknya dia dibilang kafir udah enggak enak aja. Artinya menolak dibilang kafir. Semua orang kafir sama seperti bodoh. Bodoh itu kalimat yang jelek sampai orang bodoh pun enggak mau dibilang bodoh. Kalau orang ngaku bodoh banyak ya. Ya saya ini biar bodoh-bodoh begini juga enggak bisa dibohongin. Berarti pinter dong. Enggak bisa dibohongin ya kan? Ngaku-ngaku doang dia bodoh, ya. Nah itu saking jeleknya kata-kata kafir itu. Maka kita melihat di sini rinci. Kafir itu yang besar ada yang kecil. Besar ada macam-macam. Besar itu bukan cuma juhud. Juhud itu bagaimana? Dia udah tahu kebenaran, dia menolak kebenaran, dia tetap melakukan kekufuran. Itu juhud. Dan ingat kafir besar bukan cuma juhud. Kafir aba juga termasuk kafir besar. Ya. Orang sekarang membatasi kafir itu cuma juhud. Kalau dia sudah sadar itu kekufuran, dia yakin itu kekufuran, dia menolak kebenaran, dia tetap lakukan kekufuran, baru dia kafir. Itu bukan kita yang mengkafirkan. Siapa yang mengkafirkan? Ulama katanya gitu kan. Jadi kafir itu cuma satu juhud. Ini irja ya kan. Paham irja kayak gitu. Jadi orang kafir itu diajari sampai ngerti, sampai paham, sampai hilang subhat. Ya kalau gitu kufur cuma juhud dong. Cuma ingkar doang dong. Ya. Coba cek lagi definisi kufur akbar itu apa aja. Kita nggak ulang lagi ya, baca aja deh. Antum lihat sendiri. Oh, anda nggak percaya sama penulis ini, antum cari penulis lain. Yang Ahlus Sunnah yang membagi kufur akbar itu 1, 2, 3, 4, 5. Perhatiin itu. Ya. Kemudian lihat, ini ya bentuk perbedaan antara salaf dengan ahlul bid'ah seperti Khawarij dan Murji'ah. Khawarij menjadikan iman itu cuma satu bagian aja. Ketika dia berkurang, kafir. Maka orang Khawarij mengkafirkan pelaku zina, mengkafirkan apalagi? Mengkafirkan peminum khamar, mengkafirkan orang yang berhukum tidak dengan hukum Allah. Dianggap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah cuma satu, apa hukumnya, yaitu kafir. Padahal Allah sebut ada kafir, ada fasik, ada zalim, ya kan? Allah sendiri sebut yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Tapi orang Khawarij enggak ngambil yang lain. Siapa saja yang berhukum dengan hukum Allah maka dihukumi kafir. Ya. Jadi yang enggak kafir itu yang mana? Nah, yang makanya untuk belajar yang benar. Pembatal Islam yang keempat itu apa? Ya kan?
Pembatal Islam yang keempat berhukum tidak dengan hukum Allah, menganggap ada hukum lebih baik daripada hukum Allah. Kalau antum meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, antum murtad. Itu termasuk pembatal yang keempat. Kalau meyakini tempatnya di mana? Di hati. Kalau antum melanggar hukum Allah, antum menggunakan hukum yang lain, belum tentu dihukumi kafir. Sampai antum meyakini kalau itu adalah lebih baik daripada hukum Allah. Contoh, pelaku zina. Zina itu hukum Allahnya apa? Haram apa halal? Haram. Harus ditinggalkan. Lalu ada orang yang melakukan zina. Maka kita katakan orang yang melakukan zina ini muslim tapi fajir. Sampai kapan dia dihukumi muslim tapi fajir? Sampai dia istihlal. Kalau dia sudah meyakini zina itu halal, maka dia murtad dari agama Islam. Ya. Kalau dia zina, selama dia yakini zina itu haram, terus dia langgar zina, ya, dia enggak murtad. Tapi kalau dia meyakini zina itu halal, maka dia murtad. Khamr. Orang minum khamr bisa jadi tidak batal Islam. Dia hanya fajir, muslim yang berdosa besar. Tapi kalau dia sudah halalkan khamr, walaupun dia tidak minum, maka dia dianggap murtad. Ya. Ada enggak yang menghalalkan zina? Menghalalkan khamr ada enggak? Ada yang menghalalkan khamr? Khamr boleh dijual di sini. Itu menghalalkan enggak? Dari mana dia bilang boleh di sini? Apa hukumnya? Khamr mau di sini, mau di sana, mau di sono, mau di Eropa, mau di Afrika tetap haram. Kenapa? Ini bumi Allah. Kalau antum mau bikin sendiri, cari bumi selain dari bumi Allah. Bikin hukum sana sendiri, enggak apa-apa. Cari mana jengkal bumi yang bukan milik Allah. Selama itu bumi Allah, khamr itu haram. Ya. Maka orang-orang Khawarij, orang-orang takfiri, mereka menganggap iman itu satu. Ketika rusak semua. Maka mereka mengkafirkan pelaku zina, mengkafirkan pelaku peminum khamr. Siapa saja berhukum tidak dengan hukum Allah dihukumi kafir semua pokoknya. Ini orang-orang Khawarij. Kalau Murji'ah juga begitu, menganggap bahwa iman itu utuh, tidak ada yang merusaknya. Nah, ini kebalikannya. Kalau Khawarij, iman itu satu, ketika rusak satu maka rusak semua. Murji'ah kebalikannya, iman itu satu dan tidak ada yang bisa merusaknya. Murji'ah. Ya. Yaj'aluna al-imana syai'an wahidan. Mereka menjadikan iman itu jadi satu bagian saja. La yazidu wa la yanqus, tidak nambah, tidak kurang. Wa la yadur, tidak ada yang membahayakannya. Ya. Ma'al imani dan kama taqaddama at-tafsil fi dzalik, ya. Tidak ada yang merusak keimanan dengan iman tidak rusak dengan dosa, sebagaimana penjelasannya telah dijelaskan pada pendahulunya. Ya. Kita lanjutkan. Wa mimma yuqarriru salafu fi bab at-takfir at-tafriq baina kufrun naw' wa kufrul 'ain. Para ulama salaf membagi antara kufur naw' dan kufur 'ain. Kufur naw' biasa kita kenal kufur mutlak. Kufur 'ain, kufur individu, tunjuk hidung orangnya. Khilafan lil Khawarij wal Murji'ah, berbeda dengan Khawarij dan Murji'ah. Ya, fa kufrun naw' al-hukmu bi kufri amal min al-a'mal. Kufrun naw' yaitu hukum tentang kafirnya sebuah amal dari amal-amal kekufuran. Contohnya, au qaulun minal aqwal, atau ucapan kafir dengan ucapan-ucapan yang lainnya seperti tarakas shalah kufrun. Siapa saja yang meninggalkan salat kafir hukumnya. Itu mutlak. Ya, itu kufur mutlak atau naw'. Atau man tarakas shalah faqad kafar, atau siapa saja yang telah meninggalkan salat maka dia telah kafir. Itu ucapan yang mutlak. Siapa aja. Ya.
Siapa aja yang meninggalkan salat maka dia kafir. Ammal ain fa huwa hukmu bi kufri ainil amil. Sedangkan kufur ain itu adalah menghukumi individu, pelaku dari amalan itu. Ya, seperti mengatakan si Badu kafir. Si Badu udah ketahuan tuh nama orang tuh ya. Ya, si Badu itu kafir. Atau Budi itu kafir. Karena Budi kan penganut Buddha kan? Budi itu artinya penganut Buddha. Budi itu kafir. Ya, itu fulan kafir. Ini antara nau dengan ain. Ain si fulan. Dia namanya ketahuan. Kalau kufur nau sifatnya umum. Siapa saja meninggalkan salat kafir. Oh, si fulan kafir. Kenapa si fulan kafir? Karena meninggalkan salat. Enggak bisa dikafirkan dulu orang meninggalkan salat. Kenapa? Orang meninggalkan salat bisa saja dia lupa, bisa saja ketiduran, ya kan? Orang ketiduran bisa meninggalkan salatnya. Apakah kafir langsung orang meninggalkan salat karena ketiduran? Enggak, dia meninggalkan salat terus menerus setiap hari. Alasannya cuma malas. Kafir itu baru. Kafir yang kayak gitu. Mana syahadatmu? Mengaku Islam tapi enggak mau salat. Ada masalah apa dia sama Allah? Ya kan? Iblis aja sujud sama Allah. Iblis sujud sama Allah. Dia ingkar ketika disuruh sujud sama siapa? Ketika suruh sujud ke Adam, ingkar dia. Jadi kalau ada orang sekarang suruh sujud sama Allah enggak mau. Ada masalah apa dia sama Allah? Ya kan? Ini masalahnya. Wa jama'a ma qarahu salaf fi hadhihi masalah. Ada kita kumpulkan perkataan-perkataan salaf atau pendapat salaf tentang masalah-masalah ini. Pertama, awalan ahlul kufrul asliyin. Orang kufur itu ada kufur asli. Seperti apa? Minal Yahudi wan Nasara. Yahudi dan Nasara kufur asli. Mimman nushat adyanahum bima bahasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang agamanya sudah dihapus setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Jadi ketika diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama Yahudi dan agama Nasrani itu expired. Ya, kalau istilah barang itu expired. Udah expired. Kalau masih ada yang pakai juga agama Yahudi dan Nasrani saat ini, kafir. Kafir. Ya, maka jangan sebut saudara lah, bilang tetangga kita gitu. Ya, tetangga kita yang beragama Nasrani, Yahudi, ya. Jangan dibilang saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Nggak boleh bersaudara sama seorang Yahudi Nasrani. Bagaimana mungkin? Kita diberitakan bara'ah. Kok antum masih anggap saudara? Ya, jangan bilang saudara. Teman-teman, antum mau berteman sama orang kafir? Walanya di mana antum? Bukan wala bara kan? Wala harus berteman kepada orang mukmin. Jangan bilang teman-teman saya orang dari Nasrani, ya, saya nggak punya teman dari orang Nasrani. Kenal ya. Atau antum bisa bilang kenalan-kenalan kita dari kalangan Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu ya kan? Atau antum bilang tetangga-tetangga kita, boleh tetangga ya kan? Tapi kalau antum bilang saudara-saudara kita dari agama yang lain, oh antum bersaudara sama agama yang lain. Karena dunia aja nggak mau bersaudara mereka, apalagi nanti di akhirat. Kalau seandainya antum disaudarakan juga nanti di akhirat gimana? Mau antum? Ya kan? Kenapa? Al-wala al-bara kita jelas itu. Wala kita kemana, bara kita kemana? Oh tapi ini cuma bahasa, cuma kata-kata. Iya kafir juga dengan kata-kata, tapi itu masalahin. Ya kan? Anda bilang antum kafir, antum masalahin kan? Sekarang Anda juga begitu. Jadi bukan cuma kata-kata. Ini cuma kata-kata aja. Kebiasaan kebudayaan lo. Saudara-saudara kita dari Anda nggak mau bersaudara sama orang kafir. Nggak tahu kalau antum. Yang kedua, sanian ahlu syirki wal wathani. Orang-orang musyrik dari kalangan penyembah berhala. Min ubadul asnam, penyembah berhala, wal ausan, patung-patung, wal adriha, petilasan-petilasan, kalbudhiyin seperti orang-orang Buddha, wal hindus seperti orang Hindu, wasyih orang-orang Sikh yang pakai apa? Sikh ya,
orang Sikh, wa ubadul abqar, para penyembah sapi, orang Hindu, wa ghairihim mimman yastaghitsu bi ghairillah, dan selain mereka yang beristighosah pada selain Allah, mimman lam yuqarru bit tauhid, yang mereka tidak bertauhid, tidak mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadi satu ada kafir asli, ada syirik yang penyembah berhala, fahaulai yang satu dan nomor dua ini yahkumu bi kufrihim 'alal itlaq wa ta'yin, maka mereka dihukumi secara mutlak dan ta'yin. Siapa saja beragama Nasrani kafir, si Petrus itu kafir gitu. Ya. Tapi ini sekali lagi loh, ini cuma ucapan sebutan atau apa namanya? Istilahnya apa? Dia hanya labelnya saja, bukan berarti antum harus panggil dia kafir. Ini kan ada pengajian yang orang-orang dungu gitu kan, ketika dia bilang kafir, berarti antum manggil dia kafir. Lihat Nabi aja tidak memanggil kafir. Siapa yang nyuruh kita manggil kafir? Enggak, anggap dia kafir. Tapi jangan panggil dia kafir, ini akan merontokkan dia gitu. Dan kita nggak akan bisa berhubungan baik. Bagaimana dakwah kita kalau kita udah panggil orang kafirun semua sini? Nggak mau ya. Nabi juga menganggap mereka ya ahlul kitab ta'alu. Itu Quran bahasanya kan? Hai ahlul kitab, mari sini. Ila kalimatin sawa, kita menuju kalimat yang sama-sama kita sepakati. Ya kan? Itu Al-Quran menyebut mereka ahlul kitab. Al-Quran tidak menyebut ya ayyuhal musyrikin ta'alu ila kalimatin, enggak ada. Ketika Allah menyebut musyrik itu sedang menghinakan mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka, bukan dalam rangka dakwah. Kalau dakwah kita panggil tetangga kita yang Petrus, Simon, jangan panggil kafir, kafir Simon, kafir Petrus, nggak boleh. Ya kan? Panggil bapak, ya. Sebagaimana Nabi SAW menggelari Heraklius, ya, ketika disuruh surat, ya min Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ila Herakla azimir Rum, kepada Heraklius pembesar bangsa Romawi, disebutkan azimir Rum. Nabi tidak menyebut kepada si kafir Heraklius. Ya enggak masuk dakwah. Harus dibedakan antara pelabelan dengan panggilan, beda. Makanya dia bilang awam beda dengan alim. Kalau awam mikirnya pukul rata, orang kafir, maksud manggil bapak antum kafir? Ya enggak lah, bapak kita panggil bapak biasa. Kalau dia nyembah kubur kita panggil bapak. Kita kasih tahu supaya dia berhenti penyembahan terhadap kubur, gitu. Ini kan banyak yang salah paham, kalau bapaknya nyembah kubur berarti dia mau kafirkan bapaknya. Nanti bapaknya mau dibunuh. Ini apa namanya, otaknya sudah kemasukan virus Khawarij, orang-orang takfiri yang kalau kafir langsung bunuh gitu. Otaknya udah rusak itu, udah kena subhatnya Khawarij. Tapi nuduh kita yang Khawarij, ajib. Ya, haulai ya bi kufrihim ala al-itlaq wa ta'yin. Kelompok 1 dan 2 ini dihukumi secara mutlak dan ta'yin. Ya. Wa man tawaqqafa fi dzalika aw syakka fi kufrihim, ingat tuh, lihat. Siapa saja yang tidak atau ragu, enggak mau menghukumi mereka kafir, aw syakka fi kufrihim, atau ragu terhadap kekufuran mereka, aw lam yakfuruhum, atau tidak menganggap kafir mereka, apa konsekuensinya? Fahuwa kafir. Antum ragu terhadap kekafiran Nasara, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, Sikh dan lain sebagainya, antum kafir. Antum yang kafir. Ini pembatal, Pak. Ini pembatal yang ketiga. Kalau antum lihat pembatal keislaman, ini pembatal ketiga. Tidak mengkafirkan orang kafir, antum jadi kafir. Kalau mengkafirkan orang Islam boleh nggak? Hah? Tidak boleh. Mengkafirkan orang Islam haram hukumnya, dosa besar. Tapi kafir nggak? Pertanyaan itu. Siapa yang mengkafirkan orang Islam, kafir nggak dia? Ayo. Orang Islam nih, oh dasar dia kafir tuh. Dosa nggak? Dosa. Masalahnya kafir nggak dia?
yang ngomong kafir kepada saudaranya muslim. Kafir enggak? Hah? Hah? Kalau antum bilang kafir, pembatal yang keberapa? Enggak ada pembatalnya. Antum cek aja dari 10 pembatal yang Syekh Muhammad katakan itu, ada enggak mengkafirkan orang Islam yang jelas Islamnya maka dia kafir? Enggak ada. Lalu bukankah Nabi SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ihdahuma." Ya kan? Siapa yang mengatakan pada saudara, "Hei kafir, kamu kafir," si fulan kafir padahal dia masih muslim, maka faqad ba'a ihdahuma. Kata Nabi SAW, maka kekufuran itu kembali kepada mereka berdua. Yang ditunjuk apa yang menunjuk? Kalau yang ditunjuk betul-betul dia melakukan kekufuran, kufur akbar, maka dia kafir. Tapi kalau yang ditunjuk tidak melakukan kufur akbar, tidak sampai kepada derajat kekufuran, apakah yang nunjuk kafir itu jadi kafir atau murtad dari agama Islam? Tidak jawabannya. Syekh bin Baz menjelaskan hadis ini litahdzir, memberikan peringatan agar orang mukmin jangan gampang mengkafirkan saudaranya, karena ini dosa besar, merusak kehormatan. Kenapa? Karena kehormatan seorang muslim itu terjaga. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya inna dima'akum wa amwalakum, ya, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, wa aradakum, dan kehormatan kalian, haramun bainakum, dilarang Anda merusak. Jangan dirusak. Allah juga berfirman, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jangan sebut saudaramu dengan nama-nama yang buruk, dan nama yang buruk setelah keimanan itulah, nama-nama yang buruk adalah nama setelah keimanan. Si kafir, si murtad, si munafik, itu tidak boleh, haram hukumnya. Makanya mengkafirkan harus dengan ilmu, harus dengan ilmu, nggak boleh serampangan. Ya, tidak boleh serampangan mengkafirkan orang. Tapi kalau sudah jelas dia melakukan kekufuran, apalagi kufur asli, agama selain Islam, kalau antum ragu pada kekufuran mereka, antum yang kafir. Itu pembatal yang ketiga. Man lam yukaffirul musyrik, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ya, atau syakka bimadhhabihim, atau ragu terhadap mazhab mereka, atau sahau madhabihim, atau membenarkan madhab mereka, kafara ijma', orang ini kafir secara ijma'. Ini pembatal yang ketiga. Ya. Makanya belajar membatal nggak pernah, atau cuma sekali sudah lewat. Orang kita begini, belajarnya cuma sekali. Antum belajar usul salasah, udah kapan pernah dulu waktu tabligh akbar tahun 2005. Ya kan? Masalahnya apa aja? Ya biasa masalah tauhid. Ya masalah apa? Usul salasah isinya apa? Sudah berapa kali antum dengar? Sudah berapa kali antum hatam? Ya. Al-Imam Al-Muzanni Asy-Syafi'i, dia membaca kitabnya Syafi'i itu bahkan sampai 50 kali balik, 50 kali hatam dibaca lagi. Dia bilang setiap kali saya hatam saya dapat ilmu baru. Orang kita ngaji selesai lagi, enggak, udah tinggi, udah kasih syubhat, udah lewat rumah, gitu kan? Padahal kalau kita baca ulang lagi, dapat ilmu lagi, ya. Tapi kita enggaknya mempelajari tauhid. Emang syaitan paling bermain di sini. Udahlah, antum udah salafi, karena antum udah cingkrang, jenggot antum udah panjang, udah putih lagi, jidat udah hitam belang begitu. Udahlah, jangan tauhid dulu, sekali-kali masalah rumah tangga lah, atau sekali-kali masalah muamalah. Begitu masuk muamalah, datang yang banyak yang datang. Tuh kan, kalau muamalah banyak yang datang. Udah muamalah aja, gitu kan? Udah kan terus muamalah terus, akhirnya lupa tauhid kan? Terus ketika ada yang kasih tahu begini kan, misalnya itu pahami, marah, antum ini bersiapa antum, gitu kan? Padahal dia lupa, dia juga nggak pernah belajar itu, atau dia baca kelewatan itu, ya, kelewatan. Ketika dia ingatin marah, antum dasar takfiri, antum dasar khawarij. Dia sendiri khawarij aja nggak paham. Kenapa dia bilang khawarij? Kepada siapa seseorang dijuluki khawarij? Istilah khawarij ini dikeluarkan di Islam dalam negara Islam. Dan negara Islam ada istilah khawarij kan?
ya kan? Bukan negara Pancasila, bukan negara kesatuan Indonesia. Di negara Islam ada istilah Khawarij, ada istilah Bughad. Kalau di negara kesatuan, negara agraris, negara bahari, nggak ada istilah Khawarij. Nggak ada istilah Khawarij. Khawarij ini istilah dalam agama Islam. Yang repotnya memaksakan bahwa negara agraris dikatakan negara Islam, dipaksakan. Tutup mata seakan-akan bahwa kekufuran yang telah dilakukan seperti ini. Dulu Syekh bin Baz mengkafirkan Muammar Gaddafi. Ulama semua ijma kafirin Muammar Gaddafi. Padahal Muammar Gaddafi yang tahu siapa? Pemimpin di Libya. Tapi dikafirkan sama Syekh bin Baz. Saddam Hussein dikafirkan. Partainya partai Ba'ath, komunis ya, dikafirkan. Bayangkan kita, karena bodohnya kita, orang berarti kalau udah kafir harus dibunuh. Kalau pemerintah kafir berarti harus berontak. Itu kan karena kejahilan, kebodohan. Apa negara pemerintah itu kalau kafir berarti kita harus berontak? Nggak ada perintah berontak, nggak ada perintah berontak. Siapa yang mengatakan boleh? Itu kan ada catatan. Boleh itu kan wajib. Ya kan? Kalau ulama bilang wajib berontak, itu nggak ada. Ulama bilang boleh, tapi dengan syarat. Ada syarat. Yakin atau mau ganti, atau udah punya pemimpin yang baik, yang kira-kira kalau ganti dengan sebulan dari menurut Allah, atau yakin? Kalau yakin, kedua, kalau urusan pertama, atau punya kekuatan kami adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kekuatan namanya harapan, ya, harapan nanti dibantu Allah ini. Kalau Allah bantu bukan cuma dengan kemenangan. Nabi SAW juga ada kalahnya dengan perangnya. Nanti kalau aku dibikin kalah, aku marah sama Allah. Ya. Kalau kata perang, menang perang itu adalah Allah yang menentukan ya. Jangan ketika mau mulai anak Rasulullah siap dibantu sama Allah. Ketika kalah, saja marah sama Allah. Enggak, Allah pasti keputusannya benar, adil. Ya. Nah ini harus dipahami semua. Ya. Bilang bahwa kalau orang lihat hukum, tapi kalau sudah mengerti tafsir rinci, jangan mentang-mentang kafir. Bahwa orang mengkafirkan, Allah kafirkan kalau masalah Yahudi. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu tsalatsa. Orang kafirkan karena masalah. Ya kan? Dikafirkan. Lalu anda bilang saya Islam, anda menuntut Islam tanpa mengkafirkan. Jadi tidak ada mau